Puji Tuhan, pagi hari ini kita ingin memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian yang berkata, Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Haleluya Yesus. Hidup
dikaruniai kesehatan, kekuatan yang ada, nafas hidup yang ada, dan kami kembali bersyukur buat pemeliharaan yang nyata dalam hidup kami. Sekalipun situasi tidak memungkinkan kami untuk berkumpul bersama umat-umat tetapi sukacita yang datangnya dari Tuhan terus kami rasakan, terus kami alami. Itu sebabnya walaupun kami hanya seberapa di dalam ruangan ini, tetapi syukur kami begitu Tuhan luar biasa, karena Tuhan nyatakan kemahakuasaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Kami akan mempersembahkan korban syukur kami. Kami akan mempersembahkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami tahu bahwa segala kuasa-kuasa lain yang bukan datangnya dari Tuhan tidak berhak ada di tempat ini, karena kemuliaan memenuhi ruangan ini, memenuhi kehidupan kami, sehingga kami bebas untuk bersekutu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita
Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ia menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama berpujian yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh firman-Mu berkuasa.
bahwa dunia dan segala isinya sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi firman dan Roh Kudus kekal selama-lamanya. Satu iota pun firman tidak akan hilang, tetapi dia akan kekal. Itu sebabnya kami buka hati kami untuk kebenaran itu, sehingga kami diteguhkan pagi hari ini dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan, beberapa orang, jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sedang mengikuti ibadah online melalui siaran Facebook dan streaming dan siaran tunda. Yakin bahwa hari ini walaupun kita berbeda tempat, kita dibatasi oleh jarak dan waktu, tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dia hadir di segala tempat dan Dia sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang begitu merajalela di mana-mana. Dunia sedang digoncangkan dengan wabah ini. Tetapi kita beri waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk Dia melawat kita pagi hari ini dalam pemberitaan firman. Setelah kita memuji Tuhan, Tuhan disenangkan di atas pujian kita. Mari kita lihat beberapa ayat dari firman Allah dari Amsal Sulaiman pasal 25. Amsal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Tetapi untuk pembacaan yang pertama saya akan baca ayat 11, ayat 12. Bapak Ibu ikuti di Alkitab masing-masing yang sedang mengikuti ibadah online. Buka Alkitab masing-masing. Amsal pasal 25 ayat 11 dan ayat 12. Nanti bagian-bagian ayat tertentu di dalam pasal 25 ini saya akan baca untuk menerangkan bagian-bagian tertentu yang akan menguatkan kita pagi hari ini. Amsal pasal 25 ayat 11 dan ayat yang ke-12, demikian bunyi kedua ayat ini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Dari ayat-ayat ini saya akan berbicara pagi hari ini dengan sebuah tema pribadi yang berkelas dan elegan menurut firman Allah. Sekali lagi dari pembacaan kita ini dari Amsal pasal 25 ayat 11 dan 12, saya beri tema firman Allah, pribadi yang berkelas dan elegan di dalam Tuhan. Amsal pasal 25 ini dan beberapa pasal selanjutnya adalah kumpulan dari kata-kata hikmat dari Salomo. Dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia setelah kurang lebih 300 tahun, 200 tahun lebih maksud saya. Sulaiman sudah meninggal, kemudian Hizkia memerintah, melanjutkan pemerintahan di Israel. Pegawai-pegawai Hizkia kemudian mengumpulkan amsal-amsal Sulaiman dari kepingan-kepingan tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh Salomo dan dikumpulkan. Kenapa mereka mengumpulkan? Karena ini adalah simpulan-simpulan dari banyak hidup yang telah dilewati oleh Sulaiman. Kita tahu semua bahwa Sulaiman adalah raja yang cukup berhikmat. Bahkan bahasa Alkitab tidak ada raja lagi yang punya hikmat sebesar yang dimiliki oleh Salomo. Dia begitu banyak mengamati kehidupan dan dia banyak memahami tentang kehidupan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Pengkhotbah, itu adalah kumpulan dari hal-hal yang dialami oleh Sulaiman, termasuk kitab Amsal. Bagian-bagian pasal tertentu dari kitab Amsal ini adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman Salomo dalam kehidupan. Di pasal 25 dan beberapa pasal berikutnya ini adalah tulisan-tulisan Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Dan narator di dalam ayat-ayat ini sedang menghubungkan antara lidah, mata, dan hati. Apa yang dinyatakan melalui lidah? Narator mengungkapkan hendaklah itu berdasarkan kecermatan mata dan kemudian hati
Dari ayat-ayat yang telah kita baca, ini adalah akumulasi dari totalitas keadaan yang sedang dialami oleh Salomo dalam kehidupan. Dia melihat banyak kekerasan. Dia melihat banyak hal-hal yang dilakukan manusia yang membuat sesamanya terganggu. Kekerasan bagi sesama. Terjadi kejahatan di mana-mana. Manusia melakukan kejahatan dengan orang lain, baik melalui perkataan, melalui tindakan, dan hal-hal yang lain lagi yang dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya Salomo ingin memberikan kata-kata wejangan yang sangat berhikmat. Dan ini juga yang disampaikan bagi kita semua pada ibadah tanggal 5 April 2020 dari GPI Platinum Kota Parepare. Pribadi yang berkelas dan elegan dalam teks ini yang diungkapkan oleh Salomo, yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia adalah, yang pertama coba kita perhatikan di ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat berbunyi demikian: sisihkanlah sama dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Kalimat ini adalah kalimat sastra yang perlu diterjemahkan, dan ini adalah tipologi dari kehidupan yang sangat diamati oleh Soleman dan diungkapkan oleh narator para pegawai-pegawai Hizkia. Sisihkanlah sana dari perak. Sana dari perak, seorang yang sedang melebur perak untuk supaya perak itu bisa muncul karatnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, makanya dilebur di dalam api. Setelah dia dilebur, maka kotoran-kotoran dari logam-logam yang ada pada perak yang tidak masuk di dalam logam perak itu dia akan keluar secara otomatis melalui proses api. Ada proses yang dilewati untuk menghasilkan perak yang baik. Bahkan kalimat ini dilanjutkan, kalau salah kotoran-kotoran logam yang ada dalam perak itu dibersihkan, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Dia akan menghasilkan sebuah benda di tangan seorang pandai emas. Logam yang baik dia akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ini adalah tipologi dari sebuah kehidupan yang diungkapkan oleh Salomo, bahwa dalam kehidupan manusia harus melewati proses. Proses itulah yang akan membuat kehidupan itu jadi murni. Satu waktu Tuhan berkata kepada Yeremia, pergi kepada tukang penjunut. Ketika kau sampai ke sana, kau akan melihat bagaimana tangan sang penjunut membuat sebuah bejana dari tangannya. Kalau bejana itu kurang baik, dia akan diambil kembali dan dihancurkan. Setelah hancur, kemudian dia diolah kembali, dibuat lagi menjadi bejana. Semakin dia dikelola, semakin dia dihancurkan, dia semakin menjadi bejana yang halus, yang baik, yang indah dilihat dan bisa dipergunakan. Kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia, demikianlah emasku di tanganmu. Apa yang mau disampaikan dari apa yang saya sampaikan, baik yang sedang disampaikan oleh Soleman dalam tulisan-tulisannya, dan yang saya sampaikan seperti yang dilakukan oleh Yeremia setelah Tuhan mengatakan pergi kepada tukang sang penjunut. Yang mau dikatakan dari sini adalah bahwa sebuah kehidupan yang murni, dia harus melewati sebuah proses yang sangat-sangat keras. Ketika kehidupan itu berasal dari proses yang keras, dia akan menjadi sebuah kehidupan yang baik, yang penting kita dapat menyikapinya dengan baik. Ini yang mau disampaikan oleh Salomo, bahwa untuk menjadi sebuah pribadi, seorang pribadi yang baik, dia harus melewati proses yang sangat-sangat besar. Coba kita perhatikan di ayatnya yang berikut. Di ayatnya yang ke-6. Janganlah berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada kau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan, kalau sesamamu telah mempermalukan engkau, belalah perkara terhadap sesamamu,
tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpan terhadap engkau akan tidak hilang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, kita akan melihat bahwa kehidupan ini harus disikapi dengan baik. Dia harus tidak boleh terlalu jauh di dalam mengambil keputusan. Untuk mengambil sebuah keputusan harus kita pikirkan baik. Tidak ada gunanya untuk responsif ketika ada sesuatu terjadi. Kita terlalu cepat mengambil sebuah keputusan, padahal keputusan yang kita ambil belum matang. Perhatikan di dalam ayat-ayat ini, sikap seseorang yang misalnya hadir di satu tempat dalam sebuah pertemuan, tiba-tiba dia mengambil posisi yang baik. Sulaiman ingin berkata begini, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Di ayat 6, janganlah berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Yang mau disampaikan di sini adalah untuk menjalani kehidupan kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus pintar-pintar menempatkan diri kita pada posisi di mana kita berada. Kalau kita tahu tentang hal ini, maka kita akan diperlakukan orang dengan baik. Jangan sampai kita sudah mencari posisi yang sebenarnya belum kapasitas kita, tapi kita sudah ada di situ. Ini yang ditemui oleh Saul di dalam kehidupan. Bahwa ada begitu banyak orang yang cepat sekali mengambil sebuah reaksi tindakan ketika ada pertemuan-pertemuan. Dia berpikir bahwa dialah yang paling tepat, memikirkan banyak hal. 1000 kali berpikir, baru 1 kali kita bertindak, itu lebih baik daripada ketika ada sesuatu kita reaktif sekali. Kita cepat sekali respon akan sesuatu yang sedang terjadi. Itu bisa mencelakakan kita. Bahwa memang harus ada refleksi dalam hidup. Itu penting. Refleksi itu penting. Karena dalam waktu-waktu tertentu refleksi itu digunakan untuk supaya kita menjaga diri kita. Tetapi terlalu refleksi juga itu bisa membahayakan. Seorang sopir kalau dia tidak punya refleksi yang baik, dia bisa hancur. Tetapi terlalu refleksi juga itu bisa menghancurkan diri sendiri. Yang mau disampaikan adalah bahwa ketika kita ingin mengambil sebuah tindakan, kita harus memikirkan secara matang. Banyak pepatah berkata bahwa 1000 kali berpikir 1 kali bertindak itu lebih baik daripada kita terlalu cepat bertindak yang akan mencelakakan kehidupan. Ini kenyataan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-11, ayat 11 berbunyi demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktu adalah seperti buah apel kemas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Pribadi yang berkualitas, pribadi yang berkelas, pribadi yang elegan menurut Amsal ini adalah pribadi yang tahu menempatkan kata-katanya, berkata-kata dengan tepat kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Itu akan membuat kehidupan kita berbeda dengan yang lain. Banyak orang kalau kita lihat hebat sekali, pintar, tetapi ketika dia berkata-kata kadang memuakkan orang, kadang membuat orang diam sekali. Kenapa? Karena cara berkata, cara mengucapkan sesuatu dari mulutnya tidak baik. Mungkin kata-katanya seperti bahasa sastra, bahasa yang kita dengar dari adalah bahasa sastra, tapi tidak tepat pada waktu, bukan kepada orang yang tepat, dan bukan di tempat yang tepat. Kita harus pintar membaca situasi. Kita harus tahu momen di mana kita berada, sehingga kata-kata kita itu tepat. Kepada siapa kita berkata-kata? Ketika saya sekolah di Jember, saya berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari orang Jawa. Cara bertutur kepada orang tua dan kepada sebaya kita dan kepada anak-anak itu berbeda.
Ketika kita dengan orang tua, itu sopan santun yang luar biasa. Kata-katanya harus tepat. Karena kalau tidak, walaupun katanya tepat, misalnya tidur. Kalau kepada orang-orang yang di bawah usia kita atau sebaya kita masih bisa berkata turun. Tetapi kalau kepada orang tua, tidak boleh kita ucapkan seperti itu. Kita harus mengatakan nindro, itu artinya tidur. Kenapa? Karena budaya mereka, kesopan santunan mereka itu adalah sangat kuat. Kira-kira ini yang ingin disampaikan oleh Solomon dalam tulisan-tulisan ini yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Sion. Bahwa berkata dengan tepat kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat, itu akan membuat kita berbeda dengan yang lain. Bahkan bahasa Salomo di sini di ayatnya yang ke-11 tadi, perkataan yang diucapkan tepat pada waktu adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ini adalah sebuah tipologi analogi dari apel yang ditaruh di pinggan perak di tempat yang sangat indah. Itu luar biasa. Tetapi coba kalau buah apel kemudian kita taruh di atas orang yang sudah tua, kita suguhkan kepada orang. Walaupun apel itu adalah buah yang enak, nutrisinya baik, kandungannya bagus sekali untuk kesehatan. Tapi jika ditaruh di atas orang yang sudah kumal, yang sudah kotor, tidak ada orang yang akan makan. Mungkin orang gila saja yang makan. Tetapi apel yang ditaruh di atas pinggan, di atas pinggan perak, itu di atas wadah yang dicetak khusus di dalam bahasa aslinya, itu menggunakan kata yang ditata, yang dibuat secara khusus. Sudah wadahnya dari perak, kemudian dibuat lagi, diukir dengan baik oleh tukang perak. Sudah seperti itu ditaruhlah apel di sini. Itu sangat berbeda dengan ketika apel itu ditaruh di atas, di bawah selembar orang yang kuat. Orang yang berkata-kata dengan tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan kepada orang yang tepat, itu ibarat apel yang ditaruh di atas pinggan perak. Sangat menarik. Pertama indah dilihat, menarik sekali. Karena indah dilihat menarik ketika orang makan, pasti beda dengan ketika kita ambil dari tempat yang kotor, walaupun sama-sama apel. Pasti rasanya beda. Begitulah ucapan perkataan-perkataan kita. Perkataan yang dipikirkan terlebih dahulu. Kita tahu momen di mana kita berkata-kata, kepada siapa kita berkata-kata, itu akan membedakan kita dengan yang lain. Kita ini semua sama-sama hidup. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online, ini penting. Di dalam berkeluarga, di dalam keluarga satu rukun, di dalam berjemaat, di dalam bersosialisasi, kata-kata itulah yang akan diukur orang. Siapa kita ini? Yang akan membedakan kita dengan orang yang lain adalah kata-kata kita. Apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan itu bermakna atau tidak? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Bahkan bukan cuma kata-kata, perhatikan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-12. Bahkan teguran yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencang untuk telinga yang mendengar. Coba lihat. Sudah teguran, yang namanya teguran. Kita semua ini pernah kecil, dan yang masih kecil pasti sudah merasakan. Ketika kita ditegur, teguran itu kadang itu menjengkelkan kita. Padahal teguran itu sebenarnya ingin membentuk kita. Tapi yang namanya teguran, hampir 90% orang ketika meresponi teguran itu pasti jadi marah. Tidak suka ditegur, tidak senang dengan kata-kata teguran, menjengkelkan telinga. Tapi perhatikan kata Sulaiman, dan ini adalah saya pewahyuan dari Tuhan kepada Sulaiman. Teguran orang yang bijak, sudah teguran marah sekalipun. Kata tegur di dalam Alkitab itu identik dengan marah. Marah sekalipun, tetapi kita bijak menyampaikannya, adalah seperti cincin emas. Coba lihat, sudah cincin emas lagi ditaruh di jari emas. Mana ada teguran yang dianggap orang itu seperti cincin emas? Mana ada teguran kemudian orang itu terima dengan baik?
Kita semua ini pernah ditegur. Tidak baik. Tapi kemudian Sulaiman berkata begini, bahkan kata-kata yang diucapkan dalam kalimat teguran oleh orang bijak itu ibarat cincin. Berikutnya lagi, dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Hiasan kencana. Saya kira ibu-ibu yang lebih paham, para perempuan yang lebih paham itu hiasan kencana yang ada di telinga itu seperti apa. Sudah hiasan yang baik adalah kata kencananya. Hiasan kencana di telinga. Coba lihat, telinga yang mendengarkan teguran itu seperti hiasan kencana. Mana ada teguran seperti hiasan kencana? Seseorang yang ditegur pasti membuat telinga panas. Tetapi yang ini dikatakan dari ayat-ayat ini, perkataan yang terukur di tempat yang tepat, bahkan dalam bentuk teguran pun, itu ibarat cincin yang ditaruh di jari, cincin emas, seperti hiasan kencana di telinga. Itu luar biasa. Haleluya. Di ayat berikutnya lagi, di ayat 15, dengan kesabaran orang berpuasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Perkataan yang luar biasa di sini. Dengan kesabaran kita mendengarkan kata-kata untuk juga berkata-kata, itu akan membuat penguasa, dikatakan penguasa dapat diyakinkan. Seorang raja jelata susah untuk meyakinkan penguasa. Selalu penguasa itulah yang mengambil semua keputusan. Walaupun di budaya demokrasi suara rakyat itu adalah suara Tuhan, tetapi suara rakyat adalah suara Tuhan juga itu diramu dia dibagi bahwa penguasa. Tetapi di dalam ayat ini, rakyat yang berkata-kata dalam kesederhanaan, dalam kesabaran, itu bisa membuat penguasa diyakinkan. Demo-demo yang disampaikan dengan kata-kata bijak itu bisa meyakinkan orang. Tapi kalau anarkis, bukan lagi demo yang baik, tetapi itu akan merusak negara. Kita sudah lihat semua hal ini di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Sebenarnya kalau kita memperkatakan sesuatu dengan tenang, penguasa sekalipun bisa diyakinkan. Kita semua yang bekerja di instansi, di kantor atau di mana saja kita bekerja, dengan kata-kata kita, bos kita, atasan kita bisa diyakinkan. Tetapi kata-kata yang tidak baik itu akan membuat orang jadi marah. Bahkan dikatakan lidah lembut mematahkan tulang. Lidah itu tak betul. Tetapi kata-kata yang diungkapkan dari mulut melalui lidah dengan baik, itu bisa mematahkan tulang. Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa berubah Tuhan. Tetapi kalau kita berkata-kata dengan baik, itu bisa berubah. Di dalam Matius pasal 15, ada seorang perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus, minta untuk dibelas kasihan. Dia merengek-rengek, kemudian Yesus berkata begini, tidak mungkin bisa mengambil sepotong roti di atas meja Tuhan, kemudian kita berikan kepada anjing-anjing. Itu tidak mungkin. Tapi kemudian perempuan Sirofenisia itu berkata begini, iya, tetapi anjing-anjing pun bisa makan dari rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Kata-kata dari perempuan Sirofenisia, dari perempuan Kanaan bisa mengubah apa yang disampaikan Yesus. Tidak mungkin mengambil roti kemudian kita kasih kepada anjing. Itu sesuatu yang mustahil. Tetapi kata-kata yang diungkapkan oleh perempuan Sirofenisia bisa membuat sang Tuhan berubah. Bahwa rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan pun itu bisa dimakan oleh anjing-anjing. Dia tidak merasa marah ketika dia disebut anjing. Dia tidak jadi emosional ketika dia diposisikan pada tempat yang tidak baik, tidak manusiawi. Bahkan dari posisi itu kata-katanya sangat lembut, tetapi membuat Tuhan berubah. Akhirnya Yesus mendengarkan permintaan dari perempuan Sirofenisia. Yang mau dikatakan di dalam ayat itu, Yesus ingin mengatakan bahwa tidak mungkin mau ambil berkat dari orang Israel kemudian dikasih kepada orang kafir. Kalian itu orang kafir. Perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan Sirofenisia
kemudian mau dikasih kepada orang kafir. Tapi kata-kata perempuan itu bisa mengubahkan Yesus. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Karena lidah lembut mematahkan tulang. Lidah yang lembut, kata-kata yang keluar dari lidah walaupun itu tak bertulang, tetapi dia bisa mematahkan tulang. Dia bisa membuat sesuatu. Ini adalah pribadi yang berkelas dan elegan menurut Amsal pasal 25. Kata-kata yang baik, berkata-kata di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, sangat penting untuk menentukan kelas hidup kita ini. Hidup kita ini di mana? Yang berikutnya lagi, yang terakhir, coba kita perhatikan di ayat yang ke-28. Ayat 28 berbunyi demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh dan bobnya. Dari ayat ini kita lihat bahwa anak Tuhan yang berkelas dan elegan, dia harus mampu mengendalikan diri. Kita harus mampu mengendalikan diri. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh dan bobnya. Pada zaman dulu, kota-kota yang kecil itu hanya terdiri dari beberapa keluarga kemudian dibentengi. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau baca kitab Yosua, ketika Yosua masuk ke Kanaan, itu banyak sekali kota yang direbut. Di setiap suku dari 15 suku yang menguasai Kanaan, di satu suku itu banyak sekali kota. Kenapa? Karena setiap beberapa puluh keluarga atau tidak sampai ribuan keluarga itu menjadi sebuah kota kecil, dibentengi, ditembok, ya, pakai batu-batu pahatan, batu kapur, kemudian ditembok. Tetapi kemudian Soleman menganalogikan seperti ini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota-kota yang dibentengi sedemikian rupa. Mana bisa roboh? Itu batu pahatan. Kecuali dengan alat-alat berat. Pada zaman dulu itu harus dibongkar oleh tentara-tentara. Tidak mungkin roboh begitu sedemikian rupa. Tetapi kemudian Soleman menganalogikan orang yang tidak mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya begini, sebenarnya kehidupan kita ini, dia akan menjadi sebuah kehidupan yang kuat karena kita dalam pembawa rupa dan gambar Allah. Manusia itu adalah pembawa rupa dan gambar Allah. Seharusnya ada kuasa, ada otoritas pada kita. Ketika Allah menciptakan manusia, ada kuasa yang didelegasikan kepada manusia, berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Ada mandat, ada kuasa yang diberikan kepada manusia. Tetapi kuasa itu akan jadi hancur ketika kita tidak mampu mengendalikan diri. Coba lihat orang yang emosi. Orang yang emosi tidak menyelesaikan masalah. Itu akan membuat banyak sekali masalah. Karena orang yang sedang jiwanya terganggu, tindakannya itu tidak ada yang positif, pasti negatif. Itu sebabnya belajar sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi benturan persoalan, kita harus tetap tenang, harus menguasai diri. Pribadi yang berkelas dan elegan adalah pribadi yang mampu menguasai diri. Tidak cepat emosi. Walaupun orang sudah emosi, tetap tenang. Dalam ketenangan itulah kita bisa berpikir dengan baik. Tapi kalau kita sudah emosi duluan, saya ulang, orang yang emosi pasti negatif keputusan. Tapi kalau kita tenang, orang sudah emosi, orang sudah marah dengan kita. Ada orang yang berkata-kata tidak baik dengan kita, kita berusaha tenang. Dalam ketenangan itu, Tuhan akan memberikan inspirasi yang baik bagi kita, sehingga tindakan kita terkontrol. Apa yang kita buat terkontrol. Ini yang mau dikatakan oleh Soleman. Coba kita lihat beberapa ayat. Di pasal 25, kita lihat ayatnya yang ke-18 sampai ayat 20. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gagak atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyang. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih
orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Coba lihat orang yang gegabah, orang yang emosi, orang yang cepat sekali reaksi dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan. Ini ada kata sindiran di sini. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih. Padahal kita berkata begini, menangis adalah dengan orang yang menangis. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Artinya yang Tuhan mau menyatakan di sana adalah ketika orang bersedih, ikutlah bersedih. Bahasa Yesus di dalam Injil Matius, ketika ada orang lapar, beri dia makan. Ketika ada orang yang tidak pakai baju, kasih baju. Ketika ada orang yang membutuhkan sesuatu, kasih dia. Karena Yesus berkata begini, ketika dia datang, orang-orang datang kepada dia, kemudian dia diam. Kemudian Yesus berkata begini, ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak kasih aku baju. Dan seterusnya. Kemudian orang-orang berkata kepada Yesus, kapan engkau telanjang, kami tidak kasih baju. Kapan kau lapar, kami tidak kasih makan. Kemudian Yesus berkata begini, setiap hari di antara kamu ada orang miskin, ada orang yang bapak, tapi kamu tidak peduli dengan orang itu. Yang mau disampaikan di sini adalah Tuhan mau supaya kita peduli dengan kehidupan sesama kita. Bahkan ketika ada orang yang sedang sakit hati, jangan menyanyi. Kecenderungan manusia modern, ketika ada orang bersalah kemudian divonis, kita semua nyanyi, pantas. Pantas dia mendapatkan itu. Pantas dia hidup seperti itu. Tapi Sulaiman berkata begini, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sendiri adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin. Coba lihat, sudah musim dingin, seharusnya dikasih selimut, tetapi dikasih keluar lagi baju. Itu orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Kira-kira seperti itu bayangnya orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Tindakannya adalah tindakan yang tidak normal. Orang sudah kedinginan, diambil lagi bajunya. Seharusnya kasih dia selimut. Orang yang gegabah, orang yang tidak menguasai diri, seperti itulah tindakannya. Bahkan orang yang memiliki kepribadian yang berkelas dan elegan, ini yang akan dilakukan. Coba lihat di ayat 21. Jikalau setelah lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Seharusnya yang kita buat. Ketika ada orang yang lapar, kasih orang makan. Ketika ada orang dahaga, kasih dia minum. Krisis akan melanda dunia dengan pandemi COVID-19 ini. Penyakit yang mewabah di seluruh dunia, corona ini, itu akan berdampak kepada krisis ekonomi. Banyak orang akan jadi lapar. Banyak orang akan dalam keadaan terpuruk. Alkitab ini menyatakan kepada kita dari pemberitaan firman Allah pada siang hari ini bahwa kita harus peduli dengan sesama. Kita harus mampu menguasai diri, harus berperilaku sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Ayat-ayat berikutnya kalau Bapak Ibu baca, ingin menginspirasi kita bahwa hidup ini perlu kita kelola dengan baik, sehingga pribadi kita adalah pribadi yang berkelas dan elegan di dalam Tuhan. Haleluya. Jadilah pribadi yang elegan, jadilah pribadi yang berkelas. Semua orang bisa hidup, tetapi kelasnya beda. Semua orang bisa hidup, tetapi yang membedakan kita dengan orang yang lain adalah, saya ulang-ulang tadi, yang pertama, kita harus mampu berkata-kata dengan baik. Haleluya. Dan kemudian kita harus mampu menguasai diri. Kata-kata kita harus terukur. Kemudian cara kita bertindak itu akan menentukan siapa kita. Kiranya kebenaran ini akan menentukan iman kita pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit bagi jemaat GPD Platinum Kota Parepare, semua yang mengikuti ibadah online dari GPD Parepare, mari kita melihat hal ini sana. Pribadi yang berkelas dan pribadi yang elegan adalah pribadi yang ada pada standar firman. Kita harus mengikuti firman Allah. Diulang-ulang baca Amsal pasal 25, saudara akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dan berharga dari kehidupan, dari pemberitaan firman. Mari kita berdiri semua, kita nyanyi sebuah pujian. Satu-satunya yang Tuhan menawarkan, Engkau Tuhan yang setia.
kanan yang begitu luar biasa. Kita dibatasi dalam banyak hal. Pergerakan kita keluar masuk rumah terbatasi. Bukan karena penguasa ingin membatasi kita, tetapi karena pandemi COVID-19 ini yang mewabah di mana-mana, membuat begitu banyak orang terpapar dengan wabah ini. Kita dibatasi untuk kepentingan kita. Ada banyak hal yang membuat kita dalam keadaan terpuruk. Tetapi firman Allah telah kita dengar pagi hari ini. Sekaligus setelah kita menyanyi bahwa satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang dapat menyembuhkan, satu-satunya yang dapat menolong kita adalah Yesus. Jemaat yang sedang ada di rumah masing-masing, yakini bahwa Yesus sanggup menolong, yakini bahwa Yesus sanggup menyertai kita dan menyiapkan semua yang kita butuhkan. Kita kembali nyanyi pujian ini dengan keyakinan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang berlalu. Engkau Tuhan sang Raja. Ini doa kami, pernyataan kami. Kami hanya berharap kepada-Mu satu-satunya. Engkau satu-satunya penyembuh di tengah-tengah situasi yang tak menentu. Pandemi COVID-19 yang mewabah, corona ini, virus corona ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Dunia sedang dibingungkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini. Hanya Yesus yang sanggup menolong, memakai semua tenaga medis. Karena yang menciptakan tenaga medis adalah Tuhan. Obat-obatan itu adalah Tuhan yang menciptakan bahan-bahannya. Itu sebabnya beri hikmat bagi para medis, beri hikmat bagi semua yang mengambil kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat. Hanya Yesus yang dapat mengendalikan itu, karena Kau berdaulat atas semua kehidupan. Itu sebabnya Tuhan tolong pemerintah kami, Tuhan tolong kami semua, sehingga kami bijak, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang baik di tengah-tengah situasi yang sulit. Hamba berdoa bagi semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, biarlah kebenaran ini termeterai dalam setiap kehidupan kami, dan mampukan kami untuk menjalani, menghidupi setiap kebenaran yang kami dengarkan, sehingga firman ini mengubahkan hidup, dan firman ini bertumbuh berakar, menghasilkan buah dalam kehidupan yang ada. Kelanjutan dari ibadah kami, semua berbuat untuk kemuliaan bagi nama. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dilawat dengan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bawa korban persembahan kita. Kita akan pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosanna,
Yesus berkati semua ibadah kita dan apa yang telah kita buat pada hari ini. Penyampaian dari mimbar GPD Platinum Kota Parepare untuk kegiatan kita, tetap kita mengikuti arahan pemerintah untuk mengadakan ibadah-ibadah online yang telah dihimbau. Untuk hari Kamis, kita tetap ibadah di rumah masing-masing, ibadah doa dan puasa, jam-jam doa pagi jam 9, kemudian siang jam 12.30, dan malam jam 7 malam. Nanti akan dikeluarkan surat pastoral untuk semua apa-apa yang harus kita buat di dalam ibadah-ibadah kita dan di tengah-tengah kehidupan. Berikutnya lagi bahwa ibadah-ibadah di luar dari gereja, ibadah wanita kita masih tetap tutup, ibadah rumah tangga kita masih tutup, ibadah sekolah minggu kita tutup, ibadah perprab kita masih tutup. Kemudian penyampaian yang lain lagi, karena dalam minggu ini adalah Paskah, tanggal 10 hari Jumat, itu Jumat Agung Paskah. Cara beribadah kita lebih jelas nanti saya akan keluarkan surat pastoral. Tetapi untuk diketahui dari mimbar ini saya sampaikan bahwa cara kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus nanti hari Kamis sore, Majelis Bapak Markus Politik bersama dengan hamba Tuhan Arvin akan mengantar ke rumah-rumah roti perjamuan dengan anggur perjamuan. Kemudian nanti jam 9 hari Jumat, itu jam 9 pagi, dari gereja di tempat ini kita akan ibadah online di rumah mereka masing-masing akan mengikuti acara dari gereja. Ketika sudah masuk ke ibadah perjamuan kudus, ikuti dari gereja. Tetapi yang tidak bisa mengikuti ibadah secara online akan dibuatkan tata ibadah Paskah pada tanggal 10 itu seperti biasanya. Setiap ibadah saya keluarkan, nanti akan dikeluarkan menjadi panduan. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan lagi di dalam pemberitahuan melalui WA dan alat-alat media sosial yang lainnya yang kita punya. Saya kira itu penyampaian dari mimbar GPD bagi Kota Parepare untuk diperhatikan dan untuk kita pedomani. Mari kita berdiri semua, kita akhiri ibadah ini. Nyanyi pujian bagi Dia segala pujian. Semua ditolong dalam nama Yesus. Anak-anak kami, anak-anak jemaat yang sedang mengikuti pendidikan dengan cara mengerjakan modul-modul dari sekolah mereka, kuliah-kuliah online, sekolah-sekolah belajar secara online. Kami berdoa walaupun mereka tidak hadir di sekolah, tetapi dengan peralatan-peralatan yang ada, biar mereka dapat menyerap setiap pelajaran dengan baik, wawasan mereka semakin baik, sehingga walaupun mereka ada di rumah, tetapi wawasan mereka semakin baik, dan mereka menjadi generasi tidak gagal tetapi sukses dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Semua yang diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugas di negara ini, mengendalikan kepemerintahan. Biarlah mereka menjalankan tugas sesuai dengan perundang-undangan, aturan-aturan yang berlaku, sehingga negara ini tetap dikendalikan di bawah kontrol Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat yang ada di bangsa ini, khususnya rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang terpapar dengan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kalaupun sudah saatnya ajal mereka harus selesai, Tuhan berkemurahan, nyatakan keselamatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hamba-hamba Tuhan, umat-umat di seluruh Indonesia, biarlah semua dipelihara Tuhan. Jemaat GPD Platinum Kota Parepare, dari rumah tangga ke rumah tangga yang lain digembalakan, disertai Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati, pendidikan diberkati, rumah tangga menjadi rumah tangga yang dipulihkan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidup, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidup. Diberkatilah keluar masukmu dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaanmu, diberkatilah kau dalam segala apa yang kau buat. Allah akan melakukan kau dari sakit penyakit sampah. Allah akan melakukan kau dari segala musuh. Allah memberkati rotimu, adonan kandungan ternakmu. Allah mengangkat kau di atas segala bangsa. Allah menjadikan kau kepala bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi di atas hidup. Jemaat yang berulang tahun, ada saudara Yefrison Toding Rante. Biarlah dengan umur yang Tuhan beri, Tuhan juga tambahkan hikmat. Berkat Abraham, Ishak, Israel terimpartasi kepada kekasih, dan sepanjang tahun ke depan semakin dipelihara Tuhan, semakin indah di tangan Tuhan. Mari arahkan hati pada tangan dan terima berkat iman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, bawa berkat iman yang datangnya dari Allah Bapa. Dan yang tinggal di rumah masing-masing mendapatkan rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Turunlah menyertai kita baik yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah online, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua saleh-saleh masuk dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami tutup ibadah ini, berterima kasih buat segala kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.